Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai sejarah dari tata kelola agraria di Indonesia. Kemudian nanti saya akan jelaskan mengenai bagaimana konsep dari tata kelola agraria, dan juga saya akan menjelaskan contoh dari studi kasus tata kelola agraria yang ada di Provinsi Jambi. Baik, mungkin langsung saja saya jelaskan. Yang pertama yaitu sejarah tata kelola agraria di Indonesia. Sejarah agraria di Indonesia adalah refleksi dari dinamika kekuasaan kebijakan dan perjuangan rakyat yang berlangsung selama berabad-abad. Dinamika ini mencerminkan perubahan sistem penguasaan, kepemilikan, dan juga pengolahan tanah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, hingga sosial dari masa ke masa. Sejarah agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penting, yakni pada masa kerajaan, kemudian ada pada masa kolonial, kemudian ada pada masa pendudukan Jepang, kemudian ada masa pasca kemerdekaan, kemudian ada pada masa Orde Baru, kemudian juga ada pada masa reformasi, dan juga era kontemporer hingga saat ini. Yang pertama yaitu ada masa kerajaan ataupun prakolonial. Pada masa prakolonial atau kerajaan, struktur agraria di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem sosial, adat, kekuasaan politik di setiap masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Pola penguasaan tanah bervariasi antara satu kerajaan dan juga kerajaan lainnya, bergantung pada sistem pemerintahan dan budaya lokal. Namun, ada beberapa kesamaan umum dalam pengolahan tanah pada periode ini pada masa kerajaan. Yang pertama, itu ada kepemilikan tanah oleh raja dan bangsawan. Dalam banyak kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, hingga Kerajaan Mataram kuno dan kerajaan-kerajaan lainnya, tanah dianggap sebagai milik raja ataupun penguasaan tertinggi. Konsep ini dikenal dengan sebagai hak ulayat ataupun hak kolektif yang dimiliki oleh komunitas adat dengan kendali tertinggi di tangan raja. Raja berhak mendistribusikan tanah kepada para bangsawan, pejabat, kerajaan, ataupun pemimpin lokal sebagai tanda jasa atau imbalan atas kesetiaan mereka. Hak kepemilikan ini bukanlah kepemilikan pribadi, melainkan hak untuk mengelola penguasaan tanah selama mereka tetap di Indonesia ataupun setia melaksanakan tugasnya. Contohnya, dalam sistem lungguh di Kerajaan Mataram, tanah diberikan kepada para pejabat kerajaan sebagai sumber penghidupan yang nantinya dikelola untuk mendukung kegiatan administratif dan pertahanan kerajaan. Yang kedua, ada hak pengelolaan masyarakat adat. Di luar struktur kerajaan, masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan tanah yang bersifat komunal. Tanah adat dikuasai oleh komunitas secara bersama-sama dan dikelola berdasarkan hukum adat yang berlaku. Kepala adat ataupun tokoh masyarakat bertindak sebagai pengelola ataupun pengatur pemanfaatan tanah tersebut. Contohnya, yaitu ada sistem dapat ditemukan di berbagai daerah seperti masyarakat di Minangkabau, di Sumatera Barat dengan sistem tanah ulayat, di mana tanah diwariskan secara multrilineal melalui garis keturunan ibu dan dikelola untuk kepentingan bersama. Masyarakat Dayak, selanjutnya ada contohnya itu ada di masyarakat Dayak di Kalimantan yang memiliki konsep huma ataupun ladang bersama. Masyarakat Dayak kemudian ada contohnya itu di Bali dengan sistem Suba, yang itu sistem irigasi komunal yang diatur oleh organisasi adat untuk memastikan keadilan dalam distribusi air. Tanah adat di masa kerajaan tidak boleh diperjualbelikan karena dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga demi kesejahteraan generasi mendatang. Soalnya yang ketiga ada pengelolaan tanah untuk pertanian dan juga perdagangan. Tanah pada masa kerajaan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan subsisten, tetapi juga untuk mendukung perekonomian kerajaan melalui kegiatan pertanian dan juga perdagangan. Misalnya di masa kerajaan Sriwijaya yang berjaya sebagai pada pusat perdagangan maritim, tanah digunakan untuk menanam komoditas seperti lada, hasil hutan yang kemudian diperdagangkan ke berbagai negara termasuk pada Tiongkok ataupun Cina dan juga India.
Di masa kerajaan Majapahit, contohnya pertanian padi menjadi sektor utama untuk mendukung populasi yang besar. Tanah pertanian diatur secara ketat dengan sistem irigasi yang canggih dan hasil panen digunakan untuk membiayai ekspansi wilayah serta kegiatan militer. Pengaturan tanah yang baik menjadi penentu keberhasilan kerajaan. Tanah yang subur dan dikelola dengan baik meningkatkan kemakmuran rakyat yang pada gilirannya memperkuat stabilitas politik dan juga kekuatan militer kerajaan. Selanjutnya yang keempat, ada sistem upeti dan kerja paksa. Dalam struktur agraria pada masa kerajaan, rakyat biasa menggarap tanah sering dibebani dengan kewajiban untuk memberikan upeti ataupun pajak kepada penguasa. Upeti bisa berupa hasil panen seperti padi, gandum, rempah-rempah, dan hasil kerajinan. Selain itu, rakyat juga sering diwajibkan untuk melakukan kerja paksa dalam proyek-proyek kerajaan seperti pembangunan candi, benteng, dan juga irigasi. Contohnya adalah seperti di pembangunan Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan pada masa Kerajaan Mataram kuno, yang melibatkan ribuan tenaga kerja dari berbagai wilayah kekuasaan. Sistem ini memastikan bahwa proyek-proyek besar kerajaan dapat diselesaikan meskipun seringkali membebani rakyat kecil. Yang kelima, ada konflik dan perebutan tanah. Konflik agraria pada masa kerajaan umum terjadi dalam bentuk perebutan wilayah kekuasaan antar kerajaan, seperti perang antar kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Sunda yang dipicu oleh kepentingan penguasaan yang wilayah strategis dan tanah subur. Selanjutnya ada konflik internal antara bangsawan ataupun pejabat kerajaan yang berbuat hak penguasaan tanah sebagai simbol kekuasaan dan sumber penghidupan. Baiklah, itu adalah bagaimana sistem tata kelola agraria pada masa kerajaan. Selanjutnya ada tata kelola agraria pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, sistem agraria di Indonesia mengalami perubahan drastis yang berlandaskan pada kepentingan ekonomi kolonial dan perusahaan swasta. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan mengubah struktur kepemilikan tanah secara signifikan dan meninggalkan berbagai ketimpangan yang berdampak pada jangka panjang. Salah satu kebijakan yang paling terkenal adalah cultural steel, atau yang lebih kita kenal dengan sistem tanam paksa yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan para petani di bumi untuk menyisihkan 20% dari tanah mereka untuk ditanami tanaman ekspor seperti tebu, teh, dan juga nila yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa menjadi mesin penghasil kekayaan bagi Belanda, tetapi juga membawa penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Banyak petani mengalami kelaparan dan juga hidup dalam kemiskinan karena mereka tidak lagi memiliki cukup tanah untuk menanam bahan pangan yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Situasi ini memicu berbagai keluhan dan juga kritik tajam. Salah satunya datang dari penulis multitatuli. Nama pena dari Edward Louis Dekker. Dalam novelnya yang berjudul Max Havelaar, karya ini mengungkapkan eksploitasi dan juga penindasan yang dialami rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan kolonial Belanda. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan kebijakan baru yang disebut Agrariëteit ataupun Undang-Undang Agraria tahun 1870. Kebijakan ini membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan swasta asing untuk menyewa tanah dalam jangka panjang hingga 75 tahun. Kebijakan ini menandai dimulainya era liberalisasi ekonomi, di mana perkebunan besar milik penguasaan Eropa berkembang pesat di berbagai daerah seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga kepada Sulawesi. Tanaman seperti kopi, karet, tembakau, dan juga kelapa sawit menjadi komoditas ekspor utama yang mendatangkan keuntungan besar bagi pihak kolonial. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memperparah ketimpangan kepemilikan tanah. Banyaknya petani yang kehilangan hak atas tanah dan juga karena praktik-praktik perampasan yang dilakukan oleh perusahaan dengan dukungan pemerintah kolonial. Salah satu masalah serius yang muncul dari kebijakan ini adalah dualisme hukum agraria. Hukum barat diterapkan bagi orang-orang Eropa dan juga perusahaan asing yang memungkinkan kepemilikan tanah secara individu.
Sementara itu, rakyat pribumi masih diatur oleh hukum adat yang mengatur sistem kepemilikan komunal. Dualisme ini menciptakan kebingungan hukum dan juga seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk merebut tanah dari masyarakat adat. Selama masa kolonial, perlawanan terhadap kebijakan agraria terus terjadi. Contohnya adalah Perang Diponegoro di antara tahun 1825 hingga 1830 yang dipicu oleh penindasan ekonomi dan konflik pajak tanah. Selain itu, terjadi pula pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888 akibat penindasan yang dilakukan oleh tuan tanah. Organisasi seperti Sarekat Islam juga turut berjuang untuk membela hak-hak petani dan menentang eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan asing. Warisan dari masa kolonial Belanda adalah struktur agraria yang timpang, eksploitasi tanah oleh perusahaan besar, dan konflik agraria yang membelenggu masyarakat Indonesia. Selanjutnya, tahap ataupun fase ketiga yaitu ada masa pendudukan Jepang yang berlangsung antara 1942 hingga 1945. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1442, sistem agraria mengalami perubahan besar. Jepang mengambil alih seluruh kendali atas sumber daya dan menerapkan kebijakan yang berfokus pada eksploitasi untuk mendukung kebutuhan perang mereka di antara kawasan Asia Pasifik. Seluruh tanah strategis dikuasai oleh militer Jepang dan dijadikan sebagai basis logistik serta sumber produksi pangan untuk mendukung pasokan mereka. Salah satu kebijakan utama Jepang adalah memaksa rakyat untuk menanam bahan panganan dan komoditas yang dibutuhkan untuk perang. Petani diwajibkan menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka, seperti padi, ubi, dan juga singkong, kepada pemerintah penduduk Jepang. Rakyat dipaksa bekerja keras dengan imbalan yang sangat minim, sementara kebutuhan hidup mereka sendiri tidak terpenuhi. Akibat dari kebijakan ini, terjadi krisis pangan yang meluas, terutama di daerah Jawa, di mana banyak orang menderita kelaparan karena kekurangan bahan pangan. Selain itu, Jepang juga memperkenalkan sistem kerja paksa atau ramusa. Ratusan ribu petani dari rakyat kecil dikerahkan untuk membangun infrastruktur militer seperti jalan, rel, kereta api, lapangan terbang, dan juga sampai dengan benteng pertahanan. Kondisi kerja yang buruk, kekurangan makanan, dan perlakuan kasar membuat banyak pekerja romusa meninggal dunia akibat kelaparan dan juga penyakit. Selama masa penduduk Jepang, produktivitas pertanian menurun drastis dikarenakan banyaknya lahan yang dibiarkan terlantar akibat kekurangan tenaga kerja dan juga kerusakan infrastruktur. Saluran irigasi menjadi tidak terawat, peralatan pertanian menjadi rusak, hingga kekacauan ekonomi semakin memperburuk situasi. Meskipun penderitaan pada masa pendudukan Jepang juga memicu kebangkitan semangat nasional di kalangan rakyat Indonesia, Jepang memberikan pendidikan militer dan politik kepada para pemuda yang kemudian menjadi cikal bakal pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya hak atas tanah dan keadilan agraria semakin kuat, terutama ketika janji kemerdekaan diberikan oleh Jepang di akhir-akhir masa kependudukan Jepang. Dalam persiapan kemerdekaan, isu agraria mulai dibahas secara serius di forum-forum resmi seperti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Rakyat Indonesia semakin menyadari bahwa kemerdekaan politik harus diiringi dengan kemerdekaan ekonomi, termasuk keadilan dalam kepemilikan dan juga penguasaan tanah. Masa pendudukan Jepang meskipun singkat, namun memiliki jejak mendalam dalam sejarah agraria di Indonesia. Eksploitasi yang terjadi dapat mempengaruhi kondisi kehidupan rakyat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak agraria yang adil di masa depan. Selanjutnya itu ada masa pasca kemerdekaan yang berlangsung pada tahun 1445 hingga 1965. Setelah dikumandangkannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan besar untuk membangun negara
secara adil dan juga secara sejahtera. Salah satu isu yang mendasar adalah harus diatasi adalah ketimpangan agraria yang diwarisi dari masa kolonial Belanda. Tanah yang seharusnya menjadi sumber penghidupan bagi rakyat masih dikuasai oleh segelintir elit dari perusahaan-perusahaan besar. Pemerintah menyadari bahwa kemerdekaan politik harus disertai dengan kemerdekaan ekonomi, termasuk menciptakan keadilan dalam kepemilikan dan juga pengolahan tanah. Langkah besar dalam upaya memperbaiki sistem agraria di Indonesia dilakukan ataupun disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria ataupun kita kenal dengan UU-PA nomor 5 tahun 1965. UU-PA menjadi tonggak awal ataupun tonggak penting dalam sejarah agraria Indonesia karena mengakhiri dualisme hukum agraria yang membedakan antara hukum barat dan juga hukum adat. Melalui Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah menegaskan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik bangsa dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria juga mengakui hak masyarakat adat atas tanah ulayat serta memberikan jaminan kepemilikan tanah bagi rakyat kecil. Semangat utama dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah menghapus monopoli tanah dan juga memberikan akses yang lebih stabil kepada para petani, khususnya petani-petani kecil, melalui program reforma agraria. Pemerintah berupaya membatasi luas kepemilikan tanah agar tidak terjadi penumpukan di tangan segelintir orang. Tanah-tanah bekas perkebunan kolonial Belanda ataupun tanah terlantar dan juga tanah yang dikuasai secara berlebihan didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah atau hanya memiliki lahan sempit. Konsep reforma agraria pada kemerdekaan ini diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan petani, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Namun, pelaksanaan dari reforma agraria di lapangan pada masa kemerdekaan ini menghadapi banyak sekali tantangan dan juga hambatan. Kurangnya data yang akurat mengenai kepemilikan tanah, kemudian perlawanan dari para pemilik tanah besar, dan birokrasi yang rumit membuat redistribusi tanah berjalan dengan lamban. Selain itu, situasi politik yang semakin memanas dengan meningkatnya ketegangan ideologis antara kelompok nasional, komunis, dan juga agama turut menghambat jalannya dari reforma agraria. Organisasi tani seperti Barisan Tani Indonesia atau BTI yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia ataupun PKI aktif mendorong percepatan reforma agraria. Tetapi hal ini memicu timbulnya konflik yang semakin meruncing. Ketegangan ini mencapai puncaknya dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Setelah peristiwa tersebut, suasana politik berubah menjadi drastis. Upaya reforma agraria yang sedang berjalan terhenti, dan fokus pemerintah beralih ke stabilitas politik dan pengamanan kekuasaan. Periode ini ditutup dengan lahirnya pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto yang membawa perubahan besar dalam kebijakan agraria di Indonesia. Selanjutnya ada masa tata kelola agraria, reforma agraria pada masa Orde Baru yang berlangsung dari 1966 hingga 1998. Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menandai awal dari kebijakan agraria yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas politik. Berbeda dengan masa sebelumnya yang menekankan reforma agraria, Orde Baru memprioritaskan pembangunan ekonomi melalui industrialisasi dan investasi berskala besar. Kebijakan ini didukung dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asing dan juga swasta di dalam negeri untuk mengembangkan perkebunan, pertambangan dan juga infrastruktur. Salah satu langkah strategis dari pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan revolusi hijau untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras, dengan menggunakan teknologi modern seperti bibit unggul, pupuk kimia, dan juga pestisida. Produksi pertanian di Indonesia berhasil ditingkatkan secara signifikan di Indonesia. Indonesia sendiri bahkan sempat mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun, di balik keberhasilan ini,
Revolusi hijau juga membawa dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia yang secara berlebihan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan juga ketergantungan petani pada perusahaan penyedia bibit dan juga pupuk. Kebijakan agraria pada masa Orde Baru juga mendorong konversi lahan pertanian menjadi perkebunan besar, komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, dan juga kayu. Tanah-tanah yang dulunya dikuasai oleh masyarakat adat dan juga petani kecil seringkali diambil alih untuk kepentingan investasi. Proses pengambil alihan tanah ini sering dilakukan secara paksa dan tidak transparan, yang memicu banyaknya konflik-konflik agraria pada masa Orde Baru. Masyarakat yang kehilangan tanah, mereka tidak memiliki daya tawar karena kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada pemilik modal dan juga kepentingan pembangunan ekonomi ataupun perusahaan-perusahaan asing maupun perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Selama masa Orde Baru, kontrol ketat terhadap organisasi tani dan gerakan masyarakat sipil diberlakukan untuk menjaga stabilitas politik. Suara-suara kritis yang menuntut keadilan agraria dibungkam melalui berbagai cara, termasuk penangkapan, intimidasi, dan juga pembatasan kebebasan berserikat. Ketimpangan kepemilikan tanah semakin melebar dengan sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh segelintir elit politik dan juga penguasa besar. Kasus-kasus konflik agraria banyak terjadi di berbagai daerah seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Masyarakat adat yang hidup bergantung pada tanah ulayat mereka sering menjadi korban penggusuran demi kepentingan proyek perkebunan dan juga eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Aparat keamanan yang seharusnya melindungi rakyat justru kerap berpihak kepada perusahaan dan memperparah ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat kecil. Reformasi agraria pada masa Orde Baru runtuh pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi. Pemerintah Orde Baru akhirnya runtuh pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi dan juga gerakan reformasi yang menuntut perubahan menyeluruh. Namun, warisan kebijakan agraria Orde Baru masih meninggalkan berbagai persoalan struktural yang kompleks, ketimpangan kepemilikan tanah, hingga konflik agraria dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh Indonesia di era reformasi dan juga era pasca reformasi. Selanjutnya yang terakhir ada tahap ataupun fase yang keenam, yaitu masa reformasi dan juga kontemporer yang berlangsung dari 1998 hingga saat ini ataupun hingga sekarang. Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa angin besar bagi demokratisasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Jatuhnya rezim Orde Baru menandai berakhirnya kebijakan otoriter yang menekankan rakyat dan membuka peluang untuk memperbaiki kebijakan agraria yang timpang. Di tengah euforia reformasi, muncul harapan besar bahwa cita-cita reforma agraria yang tertunda sejak era pasca kemerdekaan bisa diwujudkan kembali. Isu-isu agraria yang selama ini terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah, organisasi masyarakat, hingga masyarakat sipil, hingga berbagai kelompok tani. Pada masa reformasi yang berlangsung dari 1998 hingga sekarang, pemerintah mulai berusaha menyelesaikan konflik-konflik agraria yang mengakar akibat kebijakan dari pemerintahan pembangunan Orde Baru. Dari kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru, salah satu langkah penting adalah pembentukan lembaga-lembaga yang bertugas mengatasi persoalan agraria, seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN, kemudian diperkuat oleh perannya untuk melayani administrasi pertanahan dengan lebih transparan dan juga akuntabel. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan-peraturan baru yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dan juga melindungi hak-hak masyarakat serta petani kecil. Meskipun reformasi membawa perubahan signifikan dalam kebebasan politik dan juga hukum, tantangan dalam penyelesaian masalah agraria tetap besar. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, petani, dan juga perusahaan besar masih sering kali terjadi. Proses perizinan yang tumpang tindih
Lemahnya penegakan hukum dan juga praktik korupsi dan juga birokrasi membuat penyelesaian konflik seringkali berjalan dengan lamban. Banyaknya masyarakat adat yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah wilayah mereka, sementara lahan-lahan mereka terus diincar untuk kepentingan investasi perkebunan, pertambangan, dan juga pembangunan infrastruktur. Salah satu peristiwa penting dalam era reformasi adalah munculnya gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan agraria. Berbagai organisasi non-pemerintah seperti Konsorsium Pembangunan Agraria ataupun KPA, kemudian ada WALHI, dan juga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau dikenal dengan AMAN, aktif mengadvokasi hak-hak masyarakat atas tanah. Gerakan ini berperan penting dalam menekan pemerintah untuk merealisasikan reforma agraria sejati dan menghentikan praktik-praktik perampasan tanah. Pada tahun 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo meluncurkan reformasi agraria yang disebut dengan sebagai salah satu prioritas nasional. Program ini mencakup redistribusi lahan kepada petani kecil, legalisasi aset melalui sertifikasi tanah, dan penyelesaian konflik agraria yang telah berlarut-larut namun tak kunjung juga selesai. Namun, implementasi program ini dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan lahan yang tersedia untuk diredistribusi, resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas tanah, serta birokrasi yang masih belum efisien dapat memperburuk bagaimana terimplementasinya program reformasi agraria pada masa Presiden Joko Widodo. Dalam perkembangan terkini, teknologi digital juga turut mempengaruhi kebijakan agraria. Sistem informasi geografis ataupun JIS ataupun JIS dan teknologi pemetaan berbasis satelit digunakan untuk memetakan lahan secara lebih akurat dan juga transparan. Teknologi ini pada masa reforma agraria pada masa reformasi diharapkan dapat mampu mengurangi praktik-praktik ataupun manipulasi data tanah dan juga mempermudah penyelesaian sengketa agraria. Namun, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan akses masyarakat pedesaan terhadap teknologi dan juga pemahaman mengenai hak-hak mereka atas tanah. Pada masa reformasi dan kontemporer menunjukkan bahwa tata kelola agraria merupakan sebuah perjuangan untuk mewujudkan keadilan agraria di Indonesia melalui proses yang sangat panjang dan juga melalui komitmen yang sangat kuat. Konflik agraria dan juga ketimpangan kepemilikan tanah, baik itu perampasan lahan, masih menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan. Namun, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kebebasan berekspresi, dan juga dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, harapan untuk mencapai keadilan agraria yang sejati tetap hidup. Keadilan dalam penguasaan, pengolahan, dan juga pemanfaatan tanah adalah fondasi penting untuk mewujudkan kesejahteraan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu adalah dari sejarah mengenai reformasi agraria dari masa ke masa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep reforma agraria yang ada di Indonesia. Konsep reforma agraria adalah konsep mendasar yang bertujuan untuk menata ulang struktur kepemilikan ataupun kepenguasaan dan juga penggunaan tanah agar lebih adil dan juga merata. Di Indonesia, reforma agraria bukan sekedar kebijakan teknis, melainkan sebuah gerakan sosial dan juga politik yang lahir dari kesadaran akan pentingnya tanah sebagai sumber kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya, reforma agraria dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi sejak era kolonial dan terus berlanjut hingga masa kemerdekaan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kemiskinan di pedesaan, tetapi juga memicu konflik agraria yang berkepanjangan ataupun yang berlarut-larut.
Konsep reforma agraria mencakup dua komponen utama. Pertama adalah redistribusi tanah, dan yang kedua adalah penataan akses dan juga penataan akses serta dukungan kepada penerima tanah. Redistribusi tanah berarti memberikan tanah kepada petani kepada petani yang tak bertanah ataupun petani buram yang hanya memiliki lahan yang sangat sempit. Tanah yang diredistribusi umumnya berasal dari tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang yang secara berlebihan. Tanah terlantar ataupun tanah negara yang belum dimanfaatkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi monopoli tanah oleh segelintir pihak dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap sumber daya agraria. Dengan demikian, tanah memiliki dasar untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan juga mandiri. Reforma agraria tidak berhenti pada pemberian tanah semata. Penataan akses adalah langkah berikutnya yang memastikan bahwa penerima tanah dapat mengelola lahan tersebut secara produktif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menyediakan dukungan berupa infrastruktur pertanian, modal, teknologi, pelatihan, dan juga akses pasar. Tanpa dukungan ini, tanah yang diberikan melalui redistribusi berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, reforma agraria harus mencakup seluruh aspek yang mendukung keberlanjutan kehidupan bagi para petani. Di Indonesia, konsep reforma agraria telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. UUPA menjadi landasan hukum untuk melaksanakan reforma agraria dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan juga kemakmuran rakyat. UUPA menegaskan bahwa tanah, air, dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah berkomitmen untuk membatasi penguasaan tanah oleh individu ataupun korporasi agar tidak terjadi eksploitasi dan juga monopoli. Reforma agraria juga memiliki dimensi sosial dan juga politik yang sangat kuat. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, sosial. Reforma agraria juga merupakan alat untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Dengan memiliki tanah, petani dan masyarakat adat memiliki hak kontrol yang lebih besar atas sumber daya mereka sendiri. Hal ini dapat membantu ataupun dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan tidak mudah dieksploitasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Reforma agraria juga berperan penting dalam mengurangi konflik agraria yang menjadi ataupun yang kerap terjadi akibat perebutan hak atas tanah ataupun lahan antara masyarakat dengan penguasa ataupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Namun, implementasi reformasi agraria di Indonesia masih menghadapi banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah ketersediaan data yang kurang akurat mengenai kepemilikan dan juga penguasaan tanah. Banyaknya tanah yang berstatus kepemilikannya tidak jelas, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan juga hutan adat. Selain itu, resistensi dari pihak tanah sering kali terjadi untuk kepentingan korporasi yang dapat menghambat dari upaya redistribusi tanah secara merata. Konflik kepentingan ini membuat proses reforma agraria berjalan lambat dan sering menimbulkan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya melaksanakan reforma agraria sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Di era reformasi, berbagai program telah diluncurkan untuk mempercepat proses redistribusi tanah dan juga pemberdayaan petani. Salah satunya adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dan juga melalui sertifikasi massal. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam mengawal dan juga memastikan bahwa reformasi agraria berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Reforma agraria di Indonesia adalah sebuah proses panjang yang memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, baik dari itu pemerintah terkecil, dari pemerintah desa hingga juga pemerintah pusat. Dukungan dari masyarakat dan juga penegakan hukum yang adil dapat menjadi salah satu kunci dari keberhasilan dari reforma agraria di Indonesia. Dengan reformasi agraria yang berkeadilan,
Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan juga harmonis, di mana tanah tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan sumber fondasi bagi kehidupan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Baiklah, itu adalah dari konsep reforma agraria yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tata kelola agraria yang ada di Provinsi Jambi. Tata kelola agraria di Jambi, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, sosial, ekonomi yang membentuk dinamika penguasaan dan juga pengelolaan tanah. Provinsi Jambi yang terletak di Pulau Sumatera dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam sektor perkebunan dan juga kehutanan. Namun, kemakmuran yang dihasilkan dari sumber daya alam ini tidak selalu diterima secara merata oleh masyarakat, terutama bagi petani kecil dan juga masyarakat adat yang seringkali terpinggirkan. Konflik agraria di Jambi seringkali melibatkan masyarakat adat dan juga petani lokal yang berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka yang dikuasai ataupun secara turun-temurun. Sementara di sisi lain, perusahaan besar, terutama yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan juga kelapa, menguasai lahan dalam skala besar. Salah satu contoh kasus yang cukup mencolok di Jambi adalah konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Konflik ini terjadi di Kabupaten Sarolangun. Misalnya, masyarakat adat di Kecamatan Batin 8 yang mengalami perampasan hak atas tanah mereka oleh perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin, perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan izin untuk mengelola lahan yang sebelumnya merupakan tanah adat. Tanah tersebut telah dikelola oleh masyarakat adat secara turun-temurun, baik untuk pertanian subsisten maupun untuk kegiatan sosial dan juga budaya. Namun, dengan adanya izin usaha perkebunan sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses konsultasi ataupun persetujuan, tanah mereka menjadi bagian dari konsesi yang diberikan kepada perusahaan besar. Konflik ini tidak hanya menyangkut masalah tanah, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan juga ekonomi. Masyarakat adat yang kehilangan akses terhadap tanah mereka kini kesulitan untuk bertahan hidup. Tanah yang dulu mereka gunakan untuk bertani, bercocok tanam, dan dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini telah menjadi area perkebunan yang dikelola untuk perusahaan besar. Selain itu, ekosistem yang telah lama mereka rawat, seperti hutan dan juga sungai, juga mengalami kerusakan yang parah akibat praktik perkebunan monokultur yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka dan beralih menjadi buruh di perkebunan di perusahaan kelapa sawit, meskipun dengan kondisi yang jauh dari sejahtera. Masalah ini semakin rumit dengan adanya tumpang tindih izin yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam beberapa kasus. Perusahaan yang mendapatkan izin tidak selalu menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Mereka seringkali mengabaikan kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak dan tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi yang layak bagi mereka yang kehilangan hak tanah. Hal ini memperburuk ketegangan antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan serta memperpanjang sengketa yang telah berlangsung dengan lama. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terjebak dalam dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perkebunan dan juga keberlanjutan sosial masyarakat. Pemerintah di Jambi, seperti banyak di daerah lain, kerap menghadapi tekanan untuk menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mendongkrak perekonomian daerah. Namun, dalam proses ini, hak-hak masyarakat dan juga petani kecil seringkali terabaikan. Pemerintah daerah meski telah memiliki beberapa regulasi untuk melindungi hak tanah ataupun hak tanah adat, seringkali gagal menegakkan aturan tersebut, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan yang memiliki pengaruh politik dan juga ekonomi yang kuat. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Sarolangun menunjukkan bahwa tata kelola agraria yang baik harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan.
Keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan dan juga konsultasi sangat penting agar kebijakan agraria dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus berani untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa tata kelola agraria dapat dikelola untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang ataupun perusahaan. Baiklah, itu adalah penjelasan singkat dari saya mengenai studi kasus tata kelola agraria yang ada di Provinsi Jambi. Secara keseluruhan, reformasi tata kelola agraria di Indonesia mulai dari masa kerajaan hingga masa reformasi sekarang mencerminkan dinamika perubahan politik, sosial, dan juga ekonomi yang terus berlangsung. Dari masa kolonial yang dipenuhi eksploitasi tanah hingga upaya reformasi agraria pada pasca kemerdekaan, Indonesia telah berusaha mengatasi ketimpangan dalam penguasaan tanah. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam pelaksanaan reformasi agraria, terutama dalam mengatasi konflik agraria dan juga mengurangi ketimpangan dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tanah. Studi kasus di Jambi di Sarolangun ini, konflik yang terjadi di Kecamatan Batin di Sarolangun antara masyarakat adat dan juga perusahaan perkebunan sawit mencerminkan kesenjangan yang ada, serta pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat. Reforma agraria yang berkeadilan dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum yang kuat masih menjadi langkah penting untuk mencapai keadilan sosial dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Upaya penyelesaian masalah agraria harus melibatkan semua pihak secara adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan juga secara adil. Baiklah rekan-rekan semua, itu adalah penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah tata kelola agraria di Indonesia dan juga bagaimana konsep dari tata kelola agraria, dan juga ada sedikit penjelasan dari saya mengenai studi kasus konflik agraria yang terjadi di Provinsi Jambi, khususnya di Sarolangun, di Kabupaten Sarolangun. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian penjelasan yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.